Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya masalah ketimpangan sosial ekonomi itu kayak nggak ada habisnya? Udah banyak banget upaya dilakuin, tapi kok rasanya masalah ini tetap aja ada di mana-mana. Nah, kali ini kita mau coba bedah sebuah pendekatan yang mungkin bisa jadi jalan keluarnya. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai metafora keren ini deh. Anggap aja ketimpangan itu kayak jurang yang dalam banget. Selama ini mungkin kita cuma lempar tali buat bantu sesaat. Tapi, gimana kalau kita ganti cara? Gimana kalau kita sama-sama bangun tangga yang kokoh, supaya mereka bisa naik dari jurang itu sendiri, permanen? Iya kan? Selama ini pendekatannya gitu-gitu aja. Kita sering banget ngandelin yang namanya amal. Atau berharap, ya udah nanti kalau ekonomi tumbuh, semua masalah sosial beres. Tapi ternyata cara-cara ini seringkali cuma nyentuh permukaan doang. Akar masalahnya ya tetap di situ. Jadi jelas kita butuh cara pikir yang baru. Nah, disinilah konsep investasi sosial masuk. Ini benar-benar sebuah pergeseran cara pandang. Fokusnya itu bukan lagi cuma sekedar memberi, tapi membangun. Beda banget kan? Jadi, apa sih sebenarnya investasi sosial itu? Gampangnya begini. Ini adalah sebuah pendekatan yang strategis. Coba perhatiin kata kuncinya deh. Terukur, berkelanjutan, sama jangka panjang. Artinya, tujuannya itu bukan lagi kasih bantuan darurat yang habis dalam sekejap, tapi menciptakan dampak sosial yang nyata dan awet. Biar makin kebayang bedanya, coba deh kita bandingin langsung sama konsep amal atau charity. Amal itu kan basisnya belas kasihan ya, fokusnya bantu saat itu juga. Kalau udah bisa bantu, itu udah sukses. Nah, investasi sosial beda. Basisnya itu keinginan buat ngubah sistem. Fokusnya itu membangun kemampuan jangka panjang. Dan dibilang sukses kalau orang yang dibantu itu jadi mandiri. Beda banget kan tujuannya? Ini dia nih, poin paling krusialnya. Mindsetnya itu loh yang diubah, dari yang tadinya seorang donatur, jadi seorang investor nilai sosial. Sama kayak investor saham, tapi return atau keuntungan yang dicari itu bukan uang, melainkan dampak sosial yang positif dan terukur. Oke, konsepnya keren, kedengarannya bagus, tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Ternyata ada dua jalur utama nih buat ngejalaninya. Yuk, kita bedah satu persatu kedua model ini. Nah, tabel ini ngejelasin dengan enak banget. Di satu sisi, ada model berbasis hibah. Ini yang paling sering kita lihat. Biasanya dilakuin sama pemerintah atau lewat program CSR perusahaan. Mereka kasih dana ke pihak lain buat jalanin program, misalnya pelatihan. Tantangannya, kalau dananya stop, ya programnya juga seringkali stop. Di sisi lain, ada model bisnis sosial. Ini nih yang menarik. Pemberdayaannya itu dijadiin bagian dari bisnis inti. Investor nggak cuma kasih modal, tapi ikut mikirin sistemnya. Tujuannya jelas, biar bisa mandiri dan untungnya diputar lagi buat nambahin dampak sosialnya. Yang bikin model bisnis sosial ini benar-benar spesial, dia itu bisa menciptakan semacam ekosistem regeneratif. Maksudnya apa? Artinya, dia membangun sebuah siklus yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Keuntungan yang dapat nggak diambil semua, tapi diputar lagi buat terus-menerus memperbaiki kondisi sosial dan bahkan lingkungan. Jadi, dia tumbuh dan memperbaiki sekitarnya secara bersamaan. Oke. Kalau profitnya adalah dampak sosial, tantangan berikutnya muncul. Gimana cara kita ngukurnya? Kan nggak bisa cuma pakai perasaan, kayaknya berhasil deh. Kita butuh cara yang jelas buat menghitung pendakian dari jurang tadi. Pasti ada yang mikir kan, gimana caranya ngukur kebaikan sosial? Kan itu abstrak, bukan matematika. Pertanyaan yang bagus banget dan wajar banget ditanyain. Well, ternyata ada alatnya. Namanya SROI atau Social Return on Investment. Anggap aja ini kayak altimeter sosial di tangga kita tadi. Ini adalah metode buat ngasih nilai kuantitatif alias angka ke dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan dari sebuah investasi. Intinya, SROI itu berusaha menjawab satu pertanyaan fundamental ini. Untuk setiap Rp1 yang kita keluarkan, berapa rupiah nilai sosial yang berhasil kita ciptakan? Dengan begini, dampak yang tadinya abstrak jadi lebih konkret dan bisa dibandingkan. Tapi jangan salah ya, SROI ini bukan cuma buat pamer angka bagus di laporan tahunan. Justru, fungsi utamanya adalah sebagai alat belajar. Dengan SROI, kita jadi paham siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan dari program kita. Ada tantangan apa yang nggak kelihatan, di mana kita bisa perbaiki lagi? Jadi, dia ini pelengkap analisis keuangan, bukan penggantinya. Sekarang, coba kita zoom out sedikit.
Satu tangga itu bagus, tapi nggak akan cukup buat nyatasin masalah sebesar ketimpangan. Kalau kita mau serius, kita perlu bangun banyak banget tangga. Dan yang paling penting, kita harus bangunnya bareng-bareng. Nah, konsepnya di sini adalah orkestrasi kolektif. Persis kayak sebuah orkestra musik, di mana setiap instrumen punya peran masing-masing tapi main bareng buat menciptakan harmoni yang indah. Begitu juga di sini, semua pihak harus bersinergi. Terus siapa aja pemain di orkestra ini? Ada 3 pemain utama. Pertama, pemerintah. Tugasnya nyiapin panggung, bikin aturan main yang mendukung. Kedua, sektor swasta. Mereka bawa modal, inovasi, dan efisiensi. Dan yang ketiga, tentu saja, komunitas. Merekalah yang paling tahu kondisi di lapangan dan memastikan programnya benar-benar nyambung dan bisa jalan terus. Dan semua ini muaranya cuma satu. Kita butuh pergeseran paradigma yang total. Kita harus berhenti ngelihat program-program sosial ini sebagai biaya atau beban. Kita harus mulai melihatnya sebagai investasi strategis. Investasi untuk masa depan kita semua, yang sama pentingnya kayak kita bangun jalan tol atau pelabuhan. Jadi, di akhir pembahasan ini, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Apakah kita mau terus-terusan berada di level memberi bantuan sementara, atau kita sudah siap untuk naik level untuk benar-benar berinvestasi pada kemandirian jangka panjang? Jawabannya ada di tangan kita bersama.